Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. salam anak-anak, sehat semuanya? Alhamdulillah. Ya, sehat. Bagaimana liburannya? Ya. Di rumah aja, Bu. Di rumah aja, ya. Di rumah aja, Bu. Kalian sudah memasuki kelas 11 ya, kan awal masuk pembelajaran ya. Saya mengajar pelajaran administrasi sistem jaringan. Mungkin kalian sudah kenal dengan saya waktu kelas 1. Ya, saya akan mulai lagi dengan kalian di kelas 11 mengajarnya ASC, administrasi sistem jaringan. Karena ini pertemuan pertama, kemarin saya sudah bilang ke wali kelas agar kalian masuk ke Google Classroom ya. Terima kasih sudah ada yang masuk ke Google Classroom. Saya tunggu bagi yang belum ya. Sebelumnya saya absen dulu nama-namanya kalian. Kalau kata orang tak kenal maka tak sayang ya. Maka kita harus berkenalan. Maaf lupa saya sebelum perkenalan. Ketua kelasnya siapa ya di sini? Martono, Bu. Martono ya. Martono, tolong dipimpin doa dulu sebelum kita mulai. Siap, Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Mari sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa bersama-sama. Semoga kita mendapatkan ilmu yang baru dan bermanfaat pada hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Doa selesai. Ya. Terima kasih Martono ya. Sama-sama. Sekarang kita absen ya. Seperti tadi saya bilang. Martono tadi hadir ya. Agustinus ada. Agustinus ada. Nggak ada suaranya ya Agus ya. Gus. Agus ada Agus. Koneksinya kali, Bu. Oh, koneksi ya? Oh Ya. iya, terima kasih Pur dari kasih Ya, tahu. Bu. Wah, di sini Purwanto. Purwanto ada. Alhamdulillah, Bu. Masih ada, Bu. Alhamdulillah masih ada. Ya. Sehat, Pur. Ya. Alhamdulillah. Emma Yuventi ada. Hadir, Bu. Hadir. Resa Arya. Hadir, Bu. Mana Resa mukanya? Oh Bu. iya. Putut Wasis. Hadir, Bu. Hadir. Putut. Muji. Ada, Bu. Muji Antoro. Ada Muji Ada. mana? Oh ya. Ada. Gede badannya Muji ya. Muhammad Fatih. Ya. Hadir, Bu. Muhammad Fatih Mubarak. Oke, ada. Hadir. Amrul. Hadir, Bu. Ada, Amrul. Bu. Ya. Sinyal ada Amrul. Sudah masuk sinyalnya, Bu. Sudah Bu. Sudah ya Amrul. Alhamdulillah. Neng Mardianis ada. Ada, Bu, hadir. Ada hadir. Terakhir nih paling bontot Ahmad Supriyono ada. Ada, Bu, paling Ada paling bontot ya Ahmad Supriyono. Ada. Bu, saya hadir, Bu. Tadi koneksinya putus ini. Oh iya nih Agus Ya, suaranya hadir. baru ada ya. Oke. Bu. Heeh. Kenapa tadi Gus? Ini, Bu, koneksinya nih nggak stabil nih tiba-tiba. Oh iya. Sehat semuanya kan ya? Mari kita mulai pelajaran. Sudah bisa berarti? Bisa, Bu. Bisa ya, karena semuanya sudah sehat. Alhamdulillah dimulai di awal tahun ajaran yang baru ya. Kita belajar pertama kali adalah sistem operasi jaringan. Boleh saya share screen dulu ya sebentar? Siap, Bu. Boleh, Bu. Sudah masuk? Sudah Sudah, Bu. kelihatan? Sudah, Bu. Sudah. Bu. Sudah kelihatan ya. Bagus, Bu. Udah kelihatan. Sistem operasi jaringan. Nggak bisa ya. Ya. Apa sih sistem operasi? Ada yang pernah dengar nggak? Waktu kelas 1 kan kita pernah belajar ya di komputer jaringan dan dasar. Sistem operasi. Saya, Bu.
Nah, ya Gus, apa Gus sistem operasi Gus? Dulu waktu belajar di kelas 10 itu Iya. operasi ada Windows sama Linux, bener nggak Bu? Betul, ada Windows, ada Linux, betul. Ada lagi yang tahu? Itu Bu, menghubungkan antara komputer dengan pemakai. Oh iya, benar Muji. Komputer dengan pemakai. Ada lagi yang tahu? Amro Bu, Amrul, apa Amrul? sistem operasinya lah satu aplikasi yang wajib ada di setiap komputer Bu, biar komputernya bisa hidup kan? Ya, Bisa betul. berfungsi. Setiap komputer bisa hidup. Ya, betul. Jadi, kalian kalau ngerjain tugas pakai apa? Laptop Bu, Pakai laptop. Laptop isinya apa? Amrul, Sistem isinya apa? apa Amrul? sistem operasi dan aplikasi tergantung kebutuhannya Bu. Ya, sistem operasi, aplikasi, kemudian ada hardware-nya ya kan, semuanya. Nah, jadi dalam sehari-hari penting banget sistem operasi. Kenapa? Karena kita semua menggunakan sistem operasi. Kalau kita mau ngerjain PR, mau ngerjain tugas dari guru, kita pun harus menggunakan PC, menggunakan laptop ya. Laptop kalau nggak ada sistem operasinya tidak bisa digunakan dan tidak bisa kita misalnya mengerjakan tugas. Nah, selanjutnya di ASJ di kelas 11 kita akan nambah lagi, bukan hanya belajar sistem operasi tapi menerapkan sistem operasi jaringan ya. Ada kata-kata jaringan ya tambahannya. Kemudian di keterampilannya kita akan menginstalasi sistem operasi jaringan. Jadi bukan hanya tahu nih sistem operasi jaringan, nanti kita akan install sistem operasi jaringan. Setelah kita tahu sistem operasi jaringan, kita akan tahu layanan-layanan. Nah, itu layanan itu nanti akan kita belajar di pertemuan berikut-berikutnya ya. Seperti itu. Hari ini kita belajarnya seperti ini saja. Hanya menerapkan sistem operasi jaringan yang menjelaskan pengertian dan fungsi sistem operasi jaringan, menjelaskan jenis-jenis sistem operasi jaringan, kemudian menjelaskan karakteristik sistem operasi jaringan. Ya. Bisa diperhatikan gambar ini? Ya. Tadi Agus jawab apa Gus? Sistem operasi? Windows sama Linux Bu. Ya, Windows Bener nih. Yang saya lingkari ya, Windows. Kemudian ada Linux yang gambarnya penguin. Nah, yang di tengah-tengah apa ini, Amrul? Mac OS Bu, Iya, Mac OS. Jadi, untuk Apple. di kehidupan kita sehari-hari ini ada 3 yang kita kenal ya. Sistem operasi yang terkenal. Ada sistem operasi Windows, sistem operasi Mac OS, dan terakhir sistem operasi Linux. Nah, yang tadi Muji bilang benar. Jadi sistem operasi itu adalah salah satu perangkat lunak atau software yang bertanggung jawab mengatur atau mengontrol kerja perangkat keras atau hardware dan menjalankan aplikasi atau software di dalam suatu komputer. Jadi intinya memang seperti yang Muji bilang, menghubungkan antara kita nih pengguna brainware dengan si aplikasinya, yaitu softwarenya ya. Jadi mengontrol perangkat kerasnya juga, yaitu hardwarenya. Jadi tanpa sistem operasi, maka ketiga ini, brainware, hardware, dan software tidak akan berjalan. Seperti itu. Sampai sini paham? Masih ingat sistem operasi? Paham Bu? Paham Bu. Gimana Pur? Paham Bu. Udah paham? Paham Bu. Paham, ya. Nah, jenis-jenis sistem operasi sistem operasi masih sistem operasi biasa ya. Itu ada Linux, ada Bu, Windows. maaf Bu, kecil Bu. Kecil, ya. Sebentar. Gini kelihatan? Ya Bu, jelas. Jelas. Oke, Muji. Ya, terima kasih. Ya. Jadi, jenis-jenis sistem operasi saya ingatkan kembali tadi ada Linux, ada Windows, ada Mac OS, dan terakhir yang sering digunakan oleh semua orang terakhir itu adalah router OS ya, yang paling terbaru, router OS ya. Ya, Linux ini
merupakan sistem operasi yang paling banyak digunakan itu sebagai server. Kemudian Windows juga merupakan Windows Server sistem operasi yang sebagai sistem operasi jaringannya ya. Mulai dari sistem Windows Server 2000 sampai terakhir 2012 seperti itu. Ada yang pernah menggunakan Windows Server? Pernah ngulik-ngulik? Pernah Uji? Bu, pernah Bu. Ya. Pernah Bu. Pakai ini Bu, yang web server WNBK juga bisa Bu. Oh iya betul. Ya. Tidak tahu ya berarti. Tahu Bu. Tahu. Oke. Nah sekarang kita masuk sistem operasi jaringan. Apa sih sistem operasi jaringan? Ya. Sistem operasi jaringan, Network Operating System, adalah sebuah jenis sistem operasi yang ditujukan untuk menangani jaringan. Ya. Umumnya sistem operasi ini terdiri atas banyak layanan atau servis yang ditujukan untuk melayani pengguna, seperti layanan berbagi berkas, layanan berbagi alat pencetak printer, DNS service, HTTP service, dan lain sebagainya. Ya, jadi sistem operasi jaringan sini jenis sistem operasi untuk menangani jaringan. Jadi untuk beberapa komputer, untuk beberapa PC sistem operasinya. Jadi untuk memiliki banyak layanan atau servis. Kalau dulu nih kita misal mau ngirim file berkas ya, ngirim file berbagi berkas, misal dari Putut ke Agus misalnya, kan menggunakan flash disk ya. Iya nggak? Betul nggak? Betul Bu. Iya Bu, betul Bu. Sekarang misal, iya Gitu Martono bilang benar itu banget. Sekarang misalnya kalau mau ngirim ke banyak orang, nah kita tinggal gunain aja layanan dari sistem operasi jaringan. Gitu. Namanya kalau untuk berbagi berkas, namanya FTP, File Transfer Protocol. Nanti dipelajari di konsep berikutnya ya, di pelajaran berikutnya. Jadi ini hanya awalan, apalagi ini pertemuan pertama. Saya tahu otak kalian masih otak liburan. Ya, benar nggak? Oh iya Bu. Iya, Bu. benar. Ya Bu, benar Bu. Benar Bu, benar Bu. Liburannya cepat banget udah selesai. Cuman nggak ini nggak pulang kampung Bu. Uang Biasanya, lebarannya udah habis Bu. biasanya Resa masih rebahan, ini udah belajar lagi. Ya, betul Resa. Benar Bu. Benar sekali Bu. Iya. Kayak itu jadi semangat Bu. Tapi walaupun kalian masih terbayang-bayang liburan, kalian harus fokus ya. Kita belajar lagi, kembali ke laptop, kembali ke layarnya. Ya. Jadi yang tadi saya bilang, semua memudahkan kita. Jadi kalau kalian nanti kerja di industri juga harus tahu tentang sistem operasi jaringan, apalagi kalian anak TKJ ya. Kenapa ini penting banget? Karena semuanya menggunakan sistem operasi. Ada nggak yang nggak punya sistem operasi? Kira-kira di laptop? Pasti pakai. Ya, tapi kebanyakan rata-rata pakai apa, Pur? Biasanya saya pakai ini Bu, Windows Server Bu biasanya. Windows ya. Ya, Iya. kebanyakan pakai Windows, betul. Windows Server. Iya. Dibandingkan dengan Linux ya. Iya Bu. Linux agak jarang Bu, karena mungkin belum bisa kali ya Bu. Karena ya betul, karena dia belum user friendly, Iya, sedangkan pakai kode-kode ya Bu. betul pakai Iya, banyak. kode. Ya. Iya. Nah, berikutnya saya akan menerangkan fungsi dari sistem operasi jaringan. Yang pertama, menggunakan kemampuan server secara efisien ya. Jadi server yang ada digunakan secara efisien. Kedua, menghubungkan sejumlah komputer dan perangkat lainnya. Jadi bukan hanya komputer, tapi bisa menghubungkan tadi udah bilang buat share printer, berbagi berkas, layanan, jadi seperti itu. Kemudian mengelola sumber daya jaringan. Ya. Sumber dayanya dikelola, menyediakan layanan yang tadi saya bilang, ada web server, ada FTP, file transfer. Kalau kita taunya cuma ngirim email, tapi ternyata kita tahu sekarang konsepnya ada di mail server, nanti seperti itu kita belajar di pelajaran berikutnya. Kemudian menyediakan keamanan jaringan bagi banyak user. Nah ini kalau kita berbagi berkas ke semua orang itu pasti kita akan khawatir akan keamanan jaringan, virus lah atau apalah. Nah itu biasanya kalau pakai sistem operasi jaringan server,
maka kita tidak usah khawatir biasanya karena dia akan menyediakan keamanan. Ya. Kemudian mudah menambahkan klien dan sumber daya lainnya, memonitor status dan fungsi elemen jaringan, distribusi program. Ya. Saya buat kelompok dulu ya, sambil saya menerangkan, sambil saya buat kelompok kalian ya. Yang pertama, kelompok 1 tolong dicatat ya, Emma sekretarisnya ya, Emma ya. Tolong dicatat Emma. Ya Ibu, baik Bu. Ya, kelompok 1 itu Agus, Muji, Putut ya. Agus, Muji, Putut ada? Ya, siap Ada Bu. satu kelompok Ada, Bu. ya, bertiga ya. Kelompok 2, Emma, Purwanto, Ahmad. Ada Emma, Purwanto, Ahmad ada? Ada Ibu. Nah, satu ada kelompok dulu. ya. Kelompok 3 Amrul, Neng, Martono ya. Kelompok 3. Ada Bu. Ada Bu. Ada. Ya. Oke. Kelompok 4 Fatih, Resa ya. Fatih dengan Resa Siap Bu. berdua aja ya. Siap, Bu. Nggak usah ngiri sama yang lain. Ya. Oke. Ya. Ngajarnya agak lama ya Bu. Iya. Kemarin saya sudah share di Google Classroom ya. Sudah dibuka Google Classroom-nya? Sudah Bu. Itu ya. Sudah Bu. Udah, Bu. Ya. Saya buka Google Classroom-nya. Bentar ya, tunggu ya. Ya. Sudah ya. Nah, di sini saya sudah memberikan materi sistem operasi jaringan ini. Jadi kalau kalian mau lihat PPT-nya boleh silahkan. LKPD-nya kalian buka ya masing-masing di PC-nya. Dan nanti dikerjakan. Berdiskusi secara kelompok. Nanti pada saat selesai saya berikan waktu untuk berdiskusi 5 menit ya. Kita mulai lagi ya. Saya ulang lagi ke ya. Nah, berdasarkan lisensinya itu sistem operasi ada 2, ada closed source, ada open source ya. Jadi closed source ini dikembangkan secara internal oleh seseorang ya atau perusahaan. Contohnya Windows atau macOS. Nah, kalau open source ini sistem operasi yang kode programnya dibuka untuk umum dan bisa dikembangkan oleh yang lainnya ya, seperti itu. Contohnya adalah yang sering digunakan adalah Linux. Jadi kalian boleh mengembangkan, kalau mau berkreasi kalian boleh gunakan Linux open source. Nah, jenis-jenis yang berikutnya yaitu berdasarkan antarmuka interface, yaitu ada yang bentuknya teks, ada yang bentuknya GUI, grafik ya. Jadi ada 2. Ada yang sistem operasi berbasis teks atau kita kenal dengan command line interface. Ya, sistem operasi yang antarmukanya berbasis perintah atau teks. Ada yang berbasis GUI, graphical user interface, yaitu sistem operasi yang antarmukanya berbasis grafik. Yang berikutnya yaitu memiliki pusat karakteristik dari sistem operasi jaringan, memiliki pusat kendali dalam sumber daya jaringan, memiliki akses aman ke sebuah jaringan, mengizinkan remote user untuk terhubung ke jaringan, memiliki pengguna untuk terhubung ke jaringan yang lain, dan melakukan cadangan data. Ya, memastikan data untuk waktu yang ditentukan. Ya. LKPD-nya sudah dibuka, saya beri waktu 3 menit untuk download LKPD. Kalau yang sudah download semalam, bagus malah ya. Berarti hebat sudah menyiapkan. Sudah dibuka LKPD-nya? Ya. Sudah Bu. Udah. Sudah ya. Sudah. Kelompok 1. Ya diketuai Agus. Kelompok 2. Emma, kelompok 3 Neng, kelompok 4 Fatih. Yo.
dibuka LKPD-nya. Pertanyaan nomor 1 dan nomor 2 nanti kalian diskusikan ya bersama-sama. Saya beri waktu 5 menit untuk diskusi. Ya, silakan diskusi dulu. Boleh lewat classroom-nya, boleh lewat WA. Silakan diatur. Bu, saya izin ke toilet dulu ya, Bu. Iya, Muji, silakan. Makasih, Bu. Iya. Neng, udah diskusi, Neng? Iya Bu, lagi diskusi. Iya, lagi diskusi. Oke. Boleh cari materinya dari buku, boleh cari dari YouTube, silakan. Boleh cari dari yang lain. Ahmad? Ahmad kemana Ahmad? Ya, ada Bu di sini, Bu. Ada ya. Ahmad lagi diskusi? Ya, ini diskusi, Bu. Ya, sama Emma ya, jangan lupa diskusi sama Emma. Ya. Resa dari mana itu Resa? Resa habis cabut Bu kantin. Oh, Resa nih belum mulai istirahat, baru jam pertama. Udah lapar. Maaf, Bu. Ya. Putut ada apa enggak ini Putut? Apa sinyal saya yang enggak ada? Ada Bu, semangat dia Bu. Oh semangat ya, luar biasa. Semangat, Putut. Oh ya. 1 menit lagi ya. Ya, kita mulai presentasinya ya. Baik Bu. Ya. Coba perwakilan kelompok 3 menjawab nomor 1 ya, dilihat di LKPD-nya ya. Kelemahan dan kelebihan sistem operasi Windows dan Linux ya. Saya Bu jawab ya Bu. Kelompok Ya. 3. Ya. Neneng silakan. Ya, saya dari kelompok 3 mau menjawab pertanyaan nomor 1, kelebihan dari operasi Linux yaitu open source, lebih unggul di keamanan, memiliki ukuran lebih kecil dari Windows, kekurangannya tidak friendly user, instalasi lebih sulit, kurang terkenal. Kalau Windows dia kelebihannya instalasinya mudah, user friendly, kayak fitur dan aplikasi. Tapi kekurangannya harga lebih tinggi dan keamanannya kurang, serta terlalu cepat update, juga ukurannya lebih besar dari Linux. Terima kasih Bu, gitu Bu. Kelompok lain bagaimana menambahkan? Bener nggak? Amrul bener nggak apa yang dibilang Neng? Amrul kelompok 3 juga ya? Salah maaf. Kelompok 1. Agus, bener nggak yang dibilang Neng? Setuju Bu, untuk sementara pemamasnya juga kurang lebih sama. Sama karena ya. Windows kekurangannya yang biasanya lah, karena terlalu banyak digunakan Ibu, jadi banyak banyak kena virus biasanya. Iya betul, banyak kena virus ya. Terus Purwanto Sama dengan Bu Neng, sama Neng, sama Neng ya. Ya, sama ya. Oke. Ya, jadi kelemahan dan kelebihan Windows memang betul ya seperti itu. Ya, maaf ada gangguan. Ya, jadi memang ya, jadi memang benar seperti itu ya. Kelebihan dari open source itu gratis Gratis, ya? betul. Open source. Windows kan berbayar, kalau pengen lisensi kan berbayar ya. Betul. Tapi kan kebanyakan
sekarang kita makainya yang nggak berbayar Bu, pakai crack. Pakai crack, Ini ya. kan melanggar hak ya Bu, Tapi haki itu ya Bu. pelanggar itu Pur, nggak Iya, boleh. melanggar. Iya, Nggak boleh, Bu, itu betul. ya. Heeh. Tetapi memang orang carinya langsung gratis, betul. Iya itu. Seperti itu. Kelompok 2. Kelompok Mau 4 jawab, Bu? Fatih. Ya, Masih nomor 2 Bu. ya. Nomor 2 Kalau- Fatih jawab. Kelebihan Linux Debian ya Bu ya. Ya, Tadi saya coba diskusi sama Reza Bu. Itu ya. kalau kita lihat kayaknya pengiriman paketnya lebih stabil Bu. Terus dia termasuk free software yang tadi Ibu bilang, nggak ada lisensi, open source, jadi kita bisa dapetin gratis. Cuman kekurangannya yaitu siklus pengembangan distronya lambat, jadi jarang update. Nah, itu versi softwarenya lebih tua dari yang dirilis saat ini, jadi masih kurang up to date ya. Ya mungkin karena yang update-nya bukan perusahaan, jadi agak lemot update-nya Bu. Iya, Itu yang dapat betul ya. kemarin. Kenapa saya berikan soal Linux Debian? Karena kita akan menggunakan Linux Debian. Karena memang tadi dibilang stabil ya, secara Linux, distro Linux Debian stabil ya, seperti itu. Cuma kelemahannya yang tadi bilang Fatih, memang dia servernya lama ya, perkembangannya maksudnya lama ya, betul seperti itu. Ya jangan lupa yang tadi sudah kalian dapat dari saya hari ini dicatat LKPD-nya, kemudian nanti di-upload ya, nanti ada Google Form, silahkan kalian upload seperti itu, betul. Lembar kerjanya yang tadi kalian sudah diskusikan. Nah, saya minta review ya, kesimpulan hari ini kalian nih udah belajar apa sama saya gitu. Putut mana Putut? Putut ada? Gak ada. Siapa ya? Emma, kesimpulan hari ini apa Emma? Ada Oh, Bu. ada Putut ya. Kesimpulannya apa Putut hari ini? Kesimpulannya hari ini itu Bu, bahwa Windows sistem operasi Windows itu memang lebih banyak digunakan. Nah, karena dia user friendly ya. Ya, Lebih karena dia banyak user orang friendly. menggunakan. Betul. Tapi di sisi lain juga tidak sedikit juga yang menggunakan sistem operasi Linux sebagai pendamping dari Windows. Ya, karena Windows berat, jadi akhirnya menggunakan Linux yang ringan seperti itu. Memang ada Ya. kelemahan dan kelebihan setiap sesuatu. Ya, Betul. Bu. Ya, Segitu paling Bu kesimpulannya dari saya Bu. ya. Yang lain menambahkan? Nah, cukup hari ini Martono nambahin? Saya Bu, kita Ya. belajar jenis-jenis sistem operasi Bu. Ada Ya. 3, Ada 3. ada Windows, ada Macintosh, dari Apple, ada juga Linux Bu. Ada Tapi yang Linux. sering kita pakai itu adalah Windows Bu, karena Ya. lebih mudah. Yang terakhir satu lagi tambahan yang paling terbaru adalah router OS ya. Oh iya Bu, router Dipakai OS. Mikrotik ya sekarang, router OS ya, betul. Jangan lupa lihat lagi Google Classroom-nya, kemudian di-upload hasilnya. Jangan lupa setiap kali kalian belajar diberi catatan kecil, karena dengan mencatat kita akan mengingat ya. Kalau udah mengingat, nanti di rumah, ya maaf kalian juga di rumah ya, nanti kalian akan buka-buka lagi malam hari seperti itu. Saya minta tutup kelasnya Martono. Siap Bu. Mari teman-teman, dari pembelajaran hari ini semoga bermanfaat bagi kita ke depannya. Berdoa, tenang, mulai. Selesai. Ya, minggu depan jangan lupa belajar lagi ASJ, yaitu tentang cara instalasi sistem operasi jaringan dan apa sih server itu, misalnya apa sih spesifikasi server, baru kita bisa menginstalasi sistem operasi jaringan. Ya, ketemu lagi di minggu depan dengan saya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih sama-sama. Salam anak-anak. Salam.